Halo semua, balik lagi ke konten Deep Dive di mana kita akan menyelam lebih dalam dan menelusuri hal-hal yang berkaitan tentang dunia kreatif. Bersama gue, David Iskia Doringin, selaku perwakilan dari HMDKV UPH, dan sekarang kita ada narasumber kita yang tentunya dari alumni UPH, sinematografi juga, perfilman, yaitu Kak Vera. Halo semuanya, Ya, halo. dipersilakan. Oke, halo semuanya, salam kenal. Nama aku Vera Fergiani, aku alumni dari DKV UPH, ngambil konsentrasi sinematografi, dan saat ini sedang bekerja sebagai project manager dari salah satu production house di Jakarta, Homolog Collective. Oh ya, berhubung lagi ngomongin sinematografi nih, kan gue juga sebagai mahasiswa sinematografi, tentunya gue banyak banget hal yang pengen gue tahu nih tentang lo dan dunia film lo dulu dari mulai kuliah lah, entah pas kerja juga. Jadi gimana sih perjalanan lo selama di perfilman di kuliah, waktu kuliah itu? Perfilman di kuliah ya, perfilman di kuliah itu sebenarnya gue waktu masuk DKV UPH, jujur gue nggak tahu ada sinematografi. Jadi gue pikir UPH itu cuma punya DKV tanpa ada konsentrasi DG, tanpa ada konsentrasi animasi, tanpa ada konsentrasi sinematografi gitu. Bahkan mendekati konsentrasi, pembacaan konsentrasi gue gak terlalu gimana ya. Sinematografi bukan pilihan pertama gue. Tapi kayak ada satu momen di mana waktu itu sempat The Cafe itu punya tour, dibilang study tour ke Singapura, dan kita nonton sebuah film yang mungkin nanti akan kita bahas di pertanyaan selanjutnya gitu. Ada satu film yang membuatku tuh tarik buat masuk sinematografi. Akhirnya ya itu mungkin alasan terbesar gue masuk sinematografi gitu lah ya. Dan selama perkuliahan sinematografi gimana? Rasanya kayak kuliah tapi tidak kuliah. Karena lo pasti tahu sendiri lah ya, kayak sinematografi di saat yang lain anak-anak DG tuh belajar teori segala macam, ujian tes segala macam. Kita cuma nih kayak haha yuk syuting, haha yuk reki gitu. Mereka lagi di Krispy Kreme, mereka lagi di student lounge, kita lagi di entah berantah lagi ngereki gitu. Yang gitu sih. Singkatnya Iya. perkuliahan sinematografi menurut gue. Tapi gue bisa relate sih, karena gue waktu pas gue masuk UPH DKV itu yang gue bawa tuh kemampuan gue dalam menggambar gitu. Gue nggak tahu kalau misalnya di UPH tuh bakal ada videografi atau perfilman atau animasi dan DG. Jadi ya setelah Iya gue kan? masuk UPH, iya pas gue masuk UPH dan kebetulan gue juga banyak teman-teman dari yang kayak udah dari 2016, kan gue 19, dari 16 sama 17, dari gue juga kenalnya dari basket. Terus mereka tuh kayak ngasih tahu kayak udah masuk sinematografi aja gitu, kayak Iya. lebih santai gitu. Terus gue kayak lumayan tertarik gitu loh. Tapi di satu sisi gue juga kayak pengen ngembangin bakat gue di bidang yang belum pernah gue terjun sama sekali gitu loh. Kurang lebih gitu sih. Iya, tapi emang orang tuh nggak banyak tahu soal sinematografi UPH kayak di dunia Iya. kerja gitu ya. Orang kan biasa ya pasti lah ngobrol segala macam. Kru-kru dari yang ketemu di tempat syuting kan mereka biasanya nanya lu dari apa kampus mana. Kemudian disebutkanlah kampus-kampus yang emang terkenal punya sinematografi gitu kan. Terus gue Iya. bilang enggak, gue dari UPH. Terus mereka kayak oh baru tahu UPH punya ini, UPH punya sinematografi, punya film. Ya tapi itu kira-kira nggak banyak orang tahu, tapi seru kok. Bener banget sih. Iya bener banget. Nah, kalau gue boleh nanya nih, yang gue denger kan Kak Vera ini sekarang ngejalanin dan punya production house gitu. Betul. Gimana awal Kak Vera tuh kayak merintis dan membuat production house ini hingga sampai sekarang gitu perjalanannya. Boleh diceritain? Oke, jadi production house gue itu namanya Homolog Collective. Kita actually bentuknya bukan persis banget production house karena kita ini dibilang apa ya union art worker. Jadi ada graphic designer, ada motion graphic artist, ada filmmaker, ada sound. Sekarang kan kita punya sound engineer gitu kan. Jadi awalnya kita bikin kolektif ini atau ya anggaplah PH itu dari sekitar sebenarnya 2 tahun yang lalu mungkin 2 tahun yang lalu
lagi iseng, anak-anak The Cafe biasanya subuh-subuh gitu kan tidurnya, dan itu gue lagi call sama teman-teman gue ceritanya. Teman-teman gue ada yang dari Anim UPH, DG UPH, itu semua sih, The Cafe UPH ada semua di call itu. Terus kita yang kayak, haha iya nih, bingung mau ngambil kerja di mana segala macam. Terus iseng keluarlah satu kata-kata, ya udah bikin aja sendiri gitu. Udah ngomong kayak gitu, tapi anaknya emang yang isi-isinya emang rada ambisius kali ya, makanya bisa jalan mungkin dari sana kali ya. Jadi walaupun asal ngomong, tapi beneran akhirnya di jam 3 subuh, 4 subuh pagi gitu, kita obrolin kayak, oh iya mau bikinnya kayak gimana, langkah awalnya seperti apa. Akhirnya saat itu Homolog Kolektif, namanya bukan Homolog, tapi 4 pagi, studio 4 pagi. Project pertama kita adalah kita coba membuat satu video esai tentang tren yang sedang ada saat itu. Salah satunya influencer. Jadi kalau misalnya teman-teman ada yang tertarik, penasaran gitu, terus masuk ke Instagramnya Homolog, itu ada satu video judulnya Kenapa Nggak Semua Orang Bisa Jadi Influencer. Sebenarnya itu adalah project 2 tahun yang lalu. Tapi kenapa baru di post sekarang? Ya itu mungkin jadi apa ya? Salah satu proses pembuatannya homolog karena kita adjust satu sama lain, workflow-nya satu sama lain, karena ada teman-teman yang dari Anim dan DG kan pasti nggak ngerti kan soal persyutingan seperti apa. Nah itu sih dari sana prosesnya. Terus akhirnya setelah sempat ke pause, sempat ada jeda karena akhirnya gue masuk ke Production House Jakarta, yang lain sempat gue kerja sebagai creative writer di sana, akhirnya itu sempat ke pause projectnya. Terus teman-teman lain juga punya kesibukan. Ketika lagi pandemi, itu lagi pandemi juga sih. Jadi di kepala gue adalah ketika gue masuk production house ini, gue berjanji ke diri gue cuma belajar di sana setahun. Karena gue mau mengembangkan si production house yang gue punya gitu. Makanya gue di PH satunya lagi yang gue kerja sebagai creative writer itu gue cuma setahun, terus gue keluar. Akhirnya dari sana komitmen lagi tuh, rekomit lagi buat ngebangun homolog ini. Akhirnya setelah kita pertama cari tahu dulu apakah namanya aman, Studio 4 Pagi, rupanya udah ada yang punya namanya Studio 4 Pagi, kita cari lagi nama yang cocok apa, masuklah ke Homolog Kolektif. Dari sana ya udah gembar-gemborin aja. Bikin konten lah, kita bikin test shoot lah, kemudian saat itu puji Tuhan lagi ada tawaran buat project MV, udah kita ambil. Nah, itu langkah step besar lah dari Homol Kolektif untuk maju tuh di sana. Kira-kira kayak gitu sih. Agak panjang ya, agak berbelit ya, tapi semoga ngerti. Soalnya emang kayak maju mundur berbelit gitu proses Homol Kolektifnya. Iya, iya. Gue sampai lupa nih nanya. Apa ya? Posisi lo waktu lo kan maksudnya di perfilman itu kan pasti ada beberapa posisi yang kayak ada yang di pre-production, di production dan post-production gitu. Dan bagian apa yang kira-kira yang bikin lo tertarik banget tentang perfilman ini gitu? Dan mungkin siapa tahu gelutin sampai sekarang gitu. Gue itu emang dari awal tertarik banget di pre-production. Kenapa? Karena dari gue zaman SMP, gue tuh orangnya suka nulis. Teman-teman yang suka nulis fanfiction, gue adalah alumninya. Oke. Ya gitu. Jadi dulu tuh gue suka nulis sama teman-teman gue, nulis fanfiction lah, nulis novel segala macam. Makanya ketika masuk ke sinematografi, gue suka lah dengan pre-production karena kan kita ngolah cerita kan, kita membangun ceritanya di sana. Nah mungkin itu ketertarikan terbesar gue di sinematografi. Kedua tuh proses produksi sih, gue suka berada di tengah-tengah proses syuting gitu. Kayak menurut gue dibilang orang lain mungkin nggak ngerasa itu kerja, tapi ya bahkan gue nggak ngerasa itu kerja gitu kan, kayak ya syuting ya begitu, lu pasti ngerti kan, kayak ketika lu udah di tengah di sana itu kayak oh ini kerjaan kita gitu. Jadi menurut gue itu sih yang bikin gue ngerasa seneng, ngerasa kayak aktif banget tuh ketika lagi masa produksi. Terus yang terakhir ya itu post production. Jadi ya memang ketertarikan terbesar gue ada di pre-production dan production. Oh oke. Nah kebetulan banget nih, kan gue baru tahu kalau lu tuh suka banget menulis gitu. Berarti gue asumsikan lu tuh suka posisi scriptwriting dan penulisan naskah kan, penulisan skenario. Gue juga kebetulan banget, gue di film itu gue tertarik sama bidang ini gitu. Jadi kalau orang-orang nanya, lu tuh di perfilman tuh lu paling seneng
gelutin bagian apa, dan gue selalu jawab gue seneng banget bikin cerita gitu, seneng banget bikin naskah, karena di situ menurut gue itu awal sebuah film dibuat itu ya dari skrip itu, jalan ceritanya, terus konsep filmnya kayak gimana gitu. Kita juga dikasih kebebasan buat berkreatif gitu, untuk bebas berekspresi gitu melalui sebuah cerita itu. Jadi kayak kita punya kendali penuh lah untuk sebuah produksi film. Gue asumsinya gitu sih. Benar-benar. Jantungnya film lah ya. Iya, betul. Yang bikin film berjalan, asik. Sih. Gue pengen tahu banyak nih tentang penulisan naskah, kayak apa sih hal yang tersulit menurut lo dalam menulis naskah gitu? Hal tersulit dalam menulis naskah. Gimana cara naskah itu realistis? Karena menurut gue sekarang yang susah adalah ketika lu nonton banyak film, lu nggak ngerasa itu realistis, walaupun ceritanya tuh deket dengan kita. Misalnya menceritakan tentang seorang tetangga yang rupanya even ceritanya ekstrim ya, misalnya dibawa ekstrim. Tetangga kita rupanya pembunuh bayaran. Kayak itu kan ekstrim kan, kayak mungkin jarang terjadi. Tapi gimana cara tetangga itu kelihatan real, kayak menanamkan perasaan ke audiensnya seolah-olah, oh mungkin emang tetangga gue pembunuh bayaran. Itu tuh susah menurut gue. Jadi lu bisa bikin naskah, tapi yang susah adalah ketika lu menghidupkan naskah itu. Iya, betul. Dialog-dialognya seperti apa, gesturnya seperti apa, gestur si A pasti beda sama si B. Cara ngomong si A pasti beda sama cara ngomong si B. Kemudian gimana biar naskah itu nggak loncat-loncat dan terlihat realistis ketika diproduksi. Itu sih menurut gue yang susah banget sampai sekarang. Scriptwriter itu butuh pengamatan yang luar biasa. Scriptwriter itu pengamat yang harus stop banget sih. Kayak lo harus bisa memperhatikan orang, mempelajari orang-orang, mempelajari lingkungan sekitar lu buat bisa buat bisa bikin naskah lu tuh beneran real, beneran orang tuh waktu nonton kayak, oh ini batas antara film dan realita tuh tipis gitu loh. Itu sih menurut gue. Ya, gue nangkap sih, karena di satu saat gue juga pernah waktu itu menulis naskah, dan dosen di salah satu sinematografi kita, dia tuh komen kayak emang kalau misalnya kalau bikin naskah tuh kita dikasih kebebasan untuk kreativitas gitu, bikin semau kita. Cuman ini ini cerita ini masuk akal nggak gitu? Ini bisa, ini hidup nggak? Kira-kira kalau bisa dijadiin film gitu? Gak cuman kayak kita bikin asal-asalan aja. Sebenarnya kalau misalnya masuk akal, banyak film yang nggak masuk akal kan. Harry Potter kan nggak masuk akal sebenarnya. Yeah. Kayak dunia sihir gitu. Tapi ya orang yang nonton Harry Potter tetap seneng karena karakternya beneran hidup. Kayak orang tuh bisa ngebayangin kalau misalnya Harry Potter tuh beneran ada gitu. Yeah. Itu sih. Oh gila, paling halangan tersusah, asik. Buat scriptwriter tuh itu menurut gue. Oke, gue paham. Apa lagi ya? Terus sekarang ini lo lagi ngejalanin project apa ya kira-kira, yang kalau boleh gue tahu gitu? Atau misalnya kalau ada cuplikannya gitu, bolehlah dikirim. Cuplikan, sebenarnya saat ini Homolog itu lagi lebih banyak mengerjakan video komersil, project-project yang sifatnya komersil. Tapi sejujurnya gue dan yang lain itu lagi mengembangkan skrip yang untuk film-film pendek sih. Jadi ada spill judulnya. Adalah beberapa cerita yang sebenarnya saat ini lagi dikembangin tapi belum bisa diceritakan ke umum karena sedang ditargetkan untuk festival, jadi belum ada di previewnya, maaf sekali teman-teman semua. Oke, santai. Film yang terberat buat lo selama lo terjun di dunia perfilman ini? No doubt kalau project TA gue, wow itu luar biasa. Jadi boleh dong cerita. Boleh nih, panjang banget loh ceritanya.
Gue dengerin, boleh. Oke, didengerin, sip. Ya, Jadi kalau project tugas akhir gue adalah project di mana gue mengerjakan itu sendiri. Jadi sebenarnya kalau misalnya lo tahu, tugas akhir itu sebenarnya boleh dikerjakan oleh 1 sampai 3 orang. Kalau nggak salah ya, angkatan yang baru-baru itu boleh sampai 4 orang. Jadi ya, betul, betul. ada posisi baru kan art director ya kalau nggak salah. Apa editor? Iya, iya. Art director, benar-benar. Art director ya. Jadi ada sutradara, ada produser, ada DP, Shopee, kemudian ada art art director director. gitu. Nah, saat itu gue berambisi lah, karena gue anaknya ambisius ketika lagi kuliah gitu kan. Gue bilang gue Oke, pengen TA sendiri. Terus, tapi kenapa gue nggak goyah di awal? Gue yakin banget sebenarnya karena gue gue punya satu DP andalan gue. Tapi, jadi waktu itu kan gue ngambil jadi scriptwriter dan sutradara. Dan gue yakin kenapa gue bisa aman-aman aja ketika nanti TA sendiri, karena gue punya satu DP andalan. Kalau kalian tahu, Owen, itu Owen. DP ya. Oke, Owen, Owen. Ya. Jadi gue tuh di project-project sebelumnya tuh beberapa project tuh sama dia mulu. Gue ada project namanya judulnya Belum Kembali, itu ada di YouTube gue. Itu sama dia juga DP-nya. Kemudian kita sempet co-director jadi sama-sama co-director di film kesukaan gue yang pernah gue bikin, itu judulnya Breaker for Dummies. Nah itu juga bareng gitu kan. Terus kita percaya diri lah kayak, oh iya nanti waktu TA tuh gak bakal kenapa-napa gitu kan. Terus ketika lagi TA diminta untuk propose 3 cerita. Jadi waktu awal itu prosesnya, gue ceritain dulu ya konteksnya, takut teman-teman ada yang kurang ngerti gitu. Jadi sebenarnya untuk tugas akhir, semua orang apapun posisinya, mereka mau jadi posisi apa, itu mereka harus memberikan 3 cerita. Terus ketika nanti ada cerita yang dipilih, misalnya dari 10 anak ada 3 cerita yang terpilih, 3 ini tuh bisa jadi semacam ketua kelompok yang nantinya akan mengambil anggota-anggota kelompok lainnya gitu. Tapi kalau misalnya mereka mau memutuskan buat mau sendiri ya nggak apa-apa. Nah itulah gue. Jadi gue bikin 3 cerita, gue berusaha sebisa mungkin gitu ya biar 3 cerita gue ini at least salah satunya ada yang diterima agar gue bisa sendiri. Terus gue bikin lagi 3 cerita Oke. yang berlatar, karena gue aslinya ini, keluarga gue itu Kalimantan, orang asli Kalimantan. Oh, Jadi ya. gue bikin cerita yang berlatar Kalimantan, dua cerita pertama. Yang pertama adalah dokumenter tentang gue balik Kalimantan. Kenapa? Karena gue orangnya gak suka sama, ceritanya saat itu gue gak suka sama budayanya gue, jadi gue pengen men-challenge diri gue buat balik Kalimantan, gue belajar semua kebudayaan ada di Kalimantan. Oh, Itu cerita, langsung itu acting untuk uh, ya, budaya Kalimantan. itu ide pertama gue. Ide kedua gue adalah ada menjadi cerita yang saat ini sebenarnya juga sedang gue olah gitu ya dengan teman-teman holomolog yang lain. Jadi gue nggak bisa cerita banyak, tapi ya tentang keluarga, genre family, genre yang dekat dengan kita, realistis, nggak terlalu banyak gimana banget kompleksitas ceritanya, itu berlatar di Kalimantan juga. Terus cerita ketiga gue bingung, aduh gue bikin apa ya cerita ketiga ya, karena gue saat itu gak pengen bikin MV, gue gak pengen bikin komersial, gue pengennya bikin short film gitu, karena itu jadi salah satu kesempatan buat gue buat nge-explore sepenuhnya tentang short film gitu kan. TA kapan lagi, gue TA cuma sekali. Akhirnya ya udah, gue pikir, kebawalah mimpi. Saat itu gue mimpi ada seorang penari Jawa yang nari depan gue, tapi nggak Horor nih. serem. Jadi Horor gue nih. bingung, nggak horor, sebenarnya nggak horor gitu kan, tapi gue kayak, oh kok gue tertarik ya tiba-tiba jadi soal budaya Jawa gitu. Akhirnya gue iseng, gue cari tahu lah, gue nonton film-film tentang kebudayaan Jawa, gue kulik lagi, gue inget-inget lagi itu mimpi, sampai gue ketemu ide tentang seorang penari Jawa di tahun 60-an gitu. Dan sebenarnya genre-nya fantasi, rada-rada fantasi gitu, agak-agak surrealistis. Ini tuh ketika gue presentasiin 3 cerita ini, cerita tentang si penari Jawa ini tuh nggak terlalu gimana, gue cuman yang kayak ya udah aja gitu loh, kebayang nggak sih yang kayak udah cerita gue tuh gini gitu loh. Terus gue nggak berharap banyak, gue udah yakin 100% yang bakal kepilih tuh yang cerita Kalimantan gue.
Terus ketika gue selesai presentasi, kata dosennya, iya kita coba ini dulu ya, kita coba diskusikan dulu nanti cerita yang terpilih apa aja. Gue tuh udah yakin, oh enggak lah, pasti yang latarnya Kalimantan lah yang dipilih. Beberapa hari kemudian datang masuk kelas, oke kita udah ketemu cerita yang kepilih. Vera, cerita pernah di Jawa kamu terpilih ya? Nah, lo. Oh tahu, gue nggak bisa bahasa Jawa sedikit pun. Gue cuma ngerti wong Jawa, orang Jawa, selesai. Itu doang, gue nggak bisa bahasa Jawa sama sekali. Gue sampai kayak, ini harus gimana gitu kan. Udah gitu gue udah menentukan pilihan buat sendiri ketika TA gitu kan. Akhirnya gue mikir, gue ajaklah Owen, kita berembuk sama-sama, ini gimana ya ceritanya gitu kan. Dan saat itu karena masih di awal gitu ya, masih pede, masih ambisius. Oke, kita tetap berikan yang terbaik, kita syuting di Jogja. Gue gak pernah ke Jogja. Nice. Nah sih, tapi cuman study tour SMA, which is cuman yang kayak hahaha hihi di bus gitu kan. Nggak ngerti sama sekali, tapi kita yang kayak oke, kita ke Jogja. Iya. Nah akhirnya Reki pertama sebenarnya gue nggak sama Owen, gue Reki pertama dengan teman desain grafis gue yang saat itu juga lagi tugas akhir tentang kebudayaan Jawa. Jadi ya emang puji Tuhan gue dikasih kesempatan gitu ya bareng-bareng dia buat ketemu salah satu, kalau lu tahu tuh film Sang Penari. Sang Penari. Sang Penari itu sutradaranya Riri, bukan Mas Riri, siapa namanya? Ya adalah gitu. Dan saat itu Mas Garin. Oh Garin, iya. Dan saat itu gue berkesempatan karena teman desain grafis gue itu juga tanda kutip mirip-mirip lah ya tema tugas akhirnya. Jadi berkesempatan buat ketemu dengan penulis asli novel Sang Penari. Oh, nice. Ngobrol sama dia, terus kayak belajar lagi soal kebudayaan Jawa. Akhirnya tuh gue langsung kayak api kecil tuh yang kayak langsung dikasih bensin gitu, langsung meledak, terbakar gitu kan. Balik-balik gue ke perpustakaannya UPH, gue cari semua buku yang berhubungan dengan Jawa gitu kan. Gue baca, gue beli novel-novel yang ada hubungannya sama Jawa, gue baca. Novel Sang Penari, gue baca. Semuanya tuh bener-bener gue bikin sampai kayak setebel ini, mungkin kayak penelitian pribadi gue soal kebudayaan Jawa tuh kayaknya segini gitu deh. Terus ya nggak setebel itu sih, tapi lumayan kan itu semua tulis tangan gitu kan. Segitu. Terus ya udah presentasi segala macam. Akhirnya secara pre-production menurut gue udah oke lah. Menurut gue saat itu udah oke lah gitu kan. Datanglah hari H, kita produksi. Dan saat itu kru produksi kita untuk film sekompleks itu adalah ada 1, 2, 3, ada 6 orang, ada 6 kru. Dari UPH semua tuh? Dari UPH semua. Dan saat itu dosen kita, boleh sebut nama? Boleh, sebut. Boleh. Pak Anton tuh juga turun ketika syuting gitu. Jadi kayak, Vera, saya tertarik dengan cerita kamu, saya juga turun gitu. Ngebantuin ceritanya gitu kan. Akhirnya, dan istrinya Pak Anton juga bantu sebagai muak. Lo bayangin, sebenarnya harusnya pre-production udah oke gitu kan. Oh, dan kayaknya gue sempat ke-skip. Gak tau ya, kayaknya Tuhan tuh kasih gue anugerah gitu. Gue kalau ngomongin kalau gitu nggak lepas dari anugerah menurut gue. Karena ketika lagi Project Kalawang ini, ketika kita casting, ada seorang seorang artis, seorang seniman dalam dunia acting itu ikut casting, dan saat itu juga gue lihat namanya, gue cari tahu soal karirnya bagaimana, itu gue langsung bilang iya ke dia. Dan dia adalah Kak Mian Tiara. Kalau kalian nggak tahu, Kak Mian Tiara ini pernah main di film Yuni, pernah main di Penyalin Cahaya, kemudian di Perempuan Tanah Jahanam. Dan beliau setuju untuk ikut serta dalam Project Kalawungi sebagai salah satu pemeran utamanya. Dan gue belajar banyak banget, dia kayak salah satu penyelamat ketika lagi Project Kalawungi gitu. Kenapa? Karena ketika hari H semuanya hancur. Hari H produksi semuanya hancur. Tidak ada yang tidak hancur. Gue lupa saat itu kayaknya ada 1 hari bahkan pesawatnya telat lah, terus digangguin ketika lagi produksi. Digangguin ketika lagi produksi.
Terus hujan, harusnya gak ada scene hujan gitu kan. Belum lagi si Owen sebagai dia DP dan kameramen gitu kan, bawa kamera diterjang ombak hampir tenggelam, Berlanjut tuh. banyak, hampir hanyut. Itu kamera juga udah hampir bye udah sampai kayak kiss him goodbye aja deh, itu udah kamera juga. Project sendiri tuh. Banyak banget ya, project sendiri. Dan saat itu gue, ya maksudnya kalau misalnya lu mau cerita soal Kalawung itu kayak harus ada satu sesi sendiri, karena banyak banget sebenarnya yang bisa diceritain di sana. Tapi kalau misalnya gue tarik undur gitu ya, yang bisa gue tarik di sana adalah lu tuh harus percaya sama tim lu. Kayak kekompakan dalam tim tuh harus banget diutamain gitu loh waktu lagi produksi film. Karena ketika di sana, gue dengan ego gue nggak terlalu percaya dengan kru gue saat itu. Akhirnya ya, walaupun puji Tuhan filmnya selesai, gue dan yang lain nggak terlalu, bukannya nggak terlalu ya, tapi kayak kita pengen nge-remake lagi gitu loh filmnya. Gitu. Kayak banyak kenangan luar biasa, tapi banyak juga hal-hal yang sebenarnya bisa dipelajari lah ketika lagi syuting Kalawungi gitu sih menurut gue. Karena kalau misalnya lu nggak berhentiin gue bakal cerita panjang banget. Aduh. Bayangin tadi gue permasalahannya gue udah hitungin kan satu-satu kan, itu kalau misalnya gue ceritain tuh bakal panjang banget. Masalahnya Itu kira-kira kayak gitu. berhubung gue juga Iya. menjelang akhir tahun di UPH dan lu cerita gini gue jadi kayak aduh Oh, mikir-mikir nih. penasaran Tapi ya. ya gue kayak bukan penasaran lagi sih, kayak anjir ya gue bakal bakal kayak gimana Gimana? ya, konfliknya bakal apa aja gitu, karena gue yakin setiap produksi yang dimana kita udah kalkulasiin sebagus manapun itu pasti ada satu sisi kita kayak apa ya, miskomunikasi sama teman kita lah, pokoknya pasti ada konflik seenggaknya satu gitu, itu sih yang Lo gue tau yakin. di PH yang waktu itu gue kerja itu mereka punya buku banyak banget soal film. Salah satu quotes dari salah satu buku yang gue baca saat itu ngena banget ke gue. Syuting itu, film itu tuh bukan soal lu syuting, soal lu naskah, soal aktris itu bukan soal itu, tapi soal gimana lu bisa menyelesaikan masalah kapanpun juga. Jadi di setiap syutingan, bener, lu mau bikin rancangan syutingan sebaik apapun, sebagus apapun, pasti waktu hari H ada aja yang masalah. Iya, iya. Itu tuh udah pakem. Tapi gimana caranya lu bisa menyelesaikan masalah itu di tempat lah dengan baik. The art of problem solving tuh film tuh, menurut gue. Iya. Iya. Cara kerja profesional kita dites dari waktu kita Diuji. nyelesain ini kan, konflik-konflik yang Bener. terjadi di lapangan lah pokoknya. Oke. Bener. Sekarang gue bakal masuk ke sesi pertanyaan yang dimana teman-teman gue juga yang perfilman tertarik banget buat nanya ke Kak Vera. Ini ada satu teman gue yang nanyain langsung sekaligus dua nih. Oke. Jadi dia tuh nanya, apakah seorang filmmaker itu harus punya idealisme sendiri dalam berkarya? Oke. Mau dijawab satu dulu. Temen Oh, gue langsung lanjut coba. nih. Tuh. Kalau yang nggak apa-apa deh, jawab satu dulu, nggak apa-apa. Oke. Sorry ya. Dijawab satu dulu. Oke, tadi pertanyaannya harus ada idealisme nggak dalam berkarya? Menurut gue harus. Tapi idealisme itu harus diimbangi sama profesionalisme lu ketika lagi dalam film gitu. Lu lagi produksi film, lu tuh nggak cuma sendiri. Kayak gue bilang, lu mau TA lu sendiri, tapi kan lu punya kru kan di sekitar lu kan. Ya, Jadi betul. lu nggak bisa terus kayak dorong idealisme lu kayak gitu. Lu harus juga kayak apa, ngerembuk sama kru lu tuh kayak gimana gitu sih menurut gue. Jadi apakah idealisme itu perlu karena kita sebenarnya kita semua punya visi buat membuat film yang terbaik kan, Ya, tapi ya. visi itu cuma bisa dikerjakan, cuma bisa diselesaikan, cuma bisa dilaksanakan dengan orang lain. Jadi disitulah idealisme harus turun, ego dan idealisme lo harus turun gitu sih menurut gue. Menjawab.
Menjawab. Nah, yang kedua nih ada kaitannya nih sama pertanyaan pertama. Jadi kayak di mana batasan idealisme kita dan batasan idealisme dan realistis seorang filmmaker gitu. Batasan idealisme dan realistis. Menurut gue tergantung di posisi lu. Kayak sutradara sama produser itu pasti beda. Dua kutub yang berbeda. Kenapa? Karena produser itu kan bakal realistis. Sutradara bakal idealisme. Bakal lebih idealis kan. Kayak gue tuh pengen filmnya kayak gini. Gue pengen filmnya kita shootnya di mana ya? Di Taiwan gitu misalnya. Terus kayak produser bilang nggak bisa, nggak realistis, kita nggak punya budget buat itu. Itu sih kayak titik pertemuan antara idealisme dan realistis. Itu datang ketika di posisi lu. Jadi ketika udah ketemu, yang produser harus turunin realistisnya dikit, maksudnya ya bukan turunin gimana ya, tapi ya lu cari solusi terbaik lah dengan idealisme kru yang lain gitu. Dan di sisi sutradara juga ya gitu, lu turunin lah idealisnya lu gitu, karena lu realistis juga di sini. Kalau misalnya nggak ada budget atau misalnya ada 1-2 halangan lain ya kan nggak bisa diproduksi, mau gimana, masa filmnya nggak dibikin gitu sih menurut gue. Oke. Nah, ini pertanyaan kedua nih. Film yang kira-kira membentuk Kak Vera hingga jadi sekarang ini tuh film apa? Film yang Kak Vera buat ya, yang pernah buat. Oh, yang pernah gue buat. Pertanyaan yang bagus, karena selama ini gue cuma ditanyain film lain. Film orang yang menginspirasi gue. Dan kayak semua orang yang kenal gue udah capek, karena gue pasti jawabnya cuma satu film doang. Tapi yang kalau misalnya film gue, yang membentuk gue, ada 2 kayaknya, menurut gue. 2 film. Karena 2 ini genre-nya berbeda banget, tapi in a way ketika digabung, orang tahu, oh yang ini yang bikin tuh Vera. Satu judulnya tadi, Belum Kembali, sama satu lagi tuh Break Up for Dummies. Kalau misalnya gue cuma sebutin ya 2 film itu, dan itu masuk early projects gue sih. Jadi lucu, karena ketika early projects sebenarnya udah ketemu style di sana, tapi karena mungkin ketika di kelas sinematografi kan ketemu dengan sineas-sineas asik, sineas lain, ketemu dengan teman-teman lain gitu kan. Jadi mungkin kayak, gue pengen coba style dia, gue pengen coba style dia, gue pengen coba style dia. Pada akhirnya sekarang ketika gue udah berdiri sendiri, gue kilas balik kayak, rupanya style gue tuh ketemunya sebenarnya di early projects gue itu, di Belum Kembali sama si Break Up for Dummies itu. Kira-kira gitu sih. Oke. Ya mungkin cuma 3 pertanyaan itu sih yang dititipin sama teman-teman gue dari perfilman. Karena kebetulan gue juga ketemu mereka lagi jarang-jarang, tapi gue minta kayak gue bakal ini nih wawancarain alumni UPH di bidang perfilman. Lo ada titip pertanyaan gak gue itu ini? Menarik. Lucu sih yang nanyain gue film gue yang membentuk gue apa. Soalnya kayak mungkin dia belum gimana nontonnya gitu ya, tapi ya kalau misalnya mau nonton ada di YouTube gue. Oke, sip. Mungkin segitu aja sih yang dari pertanyaan-pertanyaan teman gue. Dan ada pesan yang kira-kira Kak Vera mau sampaikan untuk sineas muda dari UPH mungkin kayak gue dan kawan-kawan gue ini. Oke, buat teman-teman yang ada di UPH, tiap hari di tempat lo sekarang itu adalah kesempatan buat lo terus belajar, menurut gue. Karena ketika lo udah nyampe di dunia profesional, bukan saatnya lagi lo belajar, lo udah bertanggung jawab buat ngebikin project-project orang. Lo udah punya tanggung jawab yang lebih besar, menurut gue. Benar, ketika lagi lo kuliah nggak ada yang marahin lo. Maksudnya ya kalau misalnya lu berbuat salah ya pasti ada teguran, tapi maksud gue adalah ketika lu mengeksplorasi tidak ada yang akan menyalahkan lu gitu. Jadi ketika lu masih ada kesempatan itu, menurut gue lu belajar sebanyak-banyaknya deh gitu. Beda lah ya kalau misalnya produksi saat kuliah dan produksi saat lu kerja di lapangan kerja. Lu tahu kan meme soal klien tuh, kalau misalnya lu lihat di Instagram tuh rupanya tidak berbohong, saudara. Ketika gue lagi kuliah, gue ketawa-ketiwi aja kan. Kayak, hahaha, emang kalian separah itu ya? Ketika lagi dunia profesional, baru kayak, oke, gitu loh. Kayak tanggung jawabnya beda banget sih menurut gue, parah.
langsung nelen Jadi ludah sendiri ya, kayak anjir ternyata iya dong. beda Iya, banget. karena gimana ya? Kalau misalnya di dunia komersil gitu atau dunia atau enggak lu misalnya bikin film independen deh, lu tuh cuma bisa punya satu kesempatan itu kan buat bikin film lu sendiri. Itu satu, kayak dengan lu mengumpulkan budget sebanyak mungkin, lu mengumpulkan kru sebanyak mungkin, aktor, aktris, equipment, perlengkapan segala yang ada, ya lu itu cuma satu kesempatan lu doang buat ngebikin film itu. Sementara kalau misalnya dunia komersil lebih deg-degan lagi karena lu udah dipercayakan sama orang lain buat ngebikin campaign-nya mereka misalnya, atau misalnya kayak video apanya mereka, itu kan tanggung jawab yang besar karena lu dibayar, apalagi lu dibayar buat itu, gitu sih menurut gue. Menurut gue beda pressure antara kuliah dan pressure di profesional tuh beda menurut gue. Oh, kebetulan nih pas teman gue ada yang langsung tiba-tiba nanya gitu. Dia Oke. juga dia nanya, em, kira-kira sponsor-sponsor apa yang kira-kira yang bagus gitu untuk kita ambil kalau misalnya kita lagi bikin project. Sponsor Ah, sponsor yang bagus nggak ada dan ada. kita ambil. Oh, sponsor yang bagus keluarga. Kenapa? Karena Jadi, ya. sebenarnya kalau misalnya lu ngomongin sponsor, ketika lu bikin film itu tergantung dari sponsor lu. Misalnya lu di film lu itu banyak memperlihatkan set Jakarta atau lu memperlihatkan para wisata lah gitu. Lebih fokus ke travel atau lebih fokus lebih fokus ke travel atau lebih fokus ke industri seperti itu. Ya pasti akan beda sponsornya dengan sponsor yang misalnya ngomongin soal kendaraan, kan beda kan targetnya. Kira-kira kayak itu sih. Jadi kayak kalau ditanya sponsor yang bagus itu apa, ada dan nggak ada. Tapi sponsor kalau misalnya harus dijawab apa, keluarga. Gak Ya salah udah sih. aja keluarga lo. Gitu. Karena itu juga sponsor gue kok buat TA. Support system juga lah ya. Agak sih, mereka nggak tahu gue bikin apa. Pokoknya cuma kayak dikasih sponsor segini gitu. Waduh. Karena kan ada timbal baliknya. Kalau sponsor di keluarga, maksudnya ketika saat itu gue nggak minta ke keluarga inti gue, tapi gue minta ke saudara-saudara gue yang lain. Jadi kayak gue menjanjikan timbal balik pastinya, kayak misalnya mereka memberikan sponsor segini gitu, ya gue bilang oke, gue bakal bikinin video buat kantor lu atau buat usaha lu gitu. Sebenarnya sama dengan sponsor profesional sih. Kayak waktu itu gue juga dapat sponsor dari salah satu penerbangan Indonesia. Itu gue dapat, terima kasih kepada salah satu dosen UPH juga, gue dapat koneksi dari sana gitu. Mereka itu minta logonya itu dimasukin ke film gue dan ditampilkan ketika misalnya nanti udah masuk ke festival, logo mereka kan akan diperlihatkan gitu kan, udah gitu aja. Dan mereka kasih gue saat itu tiket PP ke Jogja, ya itu kan timbal balik gitu. Ngomongin keluarga berarti gue asumsikan keluarga lu sangat mendukung lah ya sama apa profesi lu ini untuk terjun ke dunia film Puji Tuhan, lumayan lah, gitu. lumayan. Oke lah, bukannya sampai menentang banget gitu, tapi bisa lah, bisa. Masih Mungkin mendukung. gue tiba-tiba kepikiran ada pertanyaan. Ini terakhir banget. Uh, Kira-kira ada saran gak sih kayak misalnya untuk mahasiswa yang kira-kira orang tuanya tuh kurang mendukung anaknya untuk terjun di dunia film gitu. Kayak misalnya mungkin mereka mikirnya kenapa nggak desain aja, karena desain kan lebih ada nama kayak desainer gitu mungkin. Ketika misalnya lu dalam konteks seperti itu, berarti lu udah passionate banget kan soal film gitu. Menurut Iya. gue, lu buktikanlah dengan diri lu setiap hari. Kayak kalau misalnya lu benar suka film, tiap harinya lu bakal kelihatan lu suka film gitu. Maksud gue adalah bukan dengan kayak lu kasih lihat orang tua lu, maksud tuh kayak lagi nonton film gitu, kayak belajar soal film tuh enggak seperti itu. Tapi kayak dari cara lu berinteraksi, cara lu merespon lingkungan lu akan kelihatan kalau lu suka film. Dan orang tua mana yang nggak senang kalau misalnya melihat anaknya tuh passionate tentang sesuatu. Mungkin waktunya nggak bakal 1 bulan, mungkin waktunya nggak bakal 1 tahun, mungkin butuh waktu bertahun-tahun, tapi menurut gue lu harus punya perseverance perseverance buat
lu mau berjuang di industri ini. Menurut gue gitu sih. Ya Jadi sih. kayak, Nah, ya, dan yang kedua, lu omongin baik-baik sama orang tua lu bener suka di sini. Kayak kita harus setuju. dulu tuh, lucu sih sebenarnya. Jadi dulu banget, ketika gue masih kecil, gue masih kecil, umur 6, gue udah bilang gue suka sama gambar. Gue nggak mau kerjaan yang lain, gue nggak mau kerja karyawan. Gue bilang bukannya karyawan buruk ya, tapi gue nggak ngerasa gue cocok gitu. Gue nggak mau kerja 9 to 5, gue bilang enggak lah, anak umur 6 tahun gak ngomong kayak gitu. Tapi intinya saat umur 6 tahun gue bilang gue cuma suka gambar gitu kan. Akhirnya gue ngomong dan orang tua gue ngeliat tiap hari gue gambar lah, gue belajar segala macam. Akhirnya ketika SMA gue yang ragu, mereka yang ngedorong. Kayak tiba-tiba waktu SMA tuh gue kayak, enggak deh, kayaknya gue mau jadi dokter aja, atau enggak deh, kayaknya gue mau masuk marketing, arsitektur, dan lain-lain aja. Dan orang tua gue yang kayak, gak suka, kenapa lu mencoba ke sana gitu loh. Akhirnya mereka yang mendorong gue balik masuk ke jalan yang benar, enggak juga. Balik masuk ke The Cafe, kira-kira gitu sih. Unik banget ya, kayak dari umur 6 tahun aja kayak udah punya idealisme sendiri gitu. Ambisius ya anaknya. Kalau lu ngomong kayak gitu, gue baru sadar sih gue ambisius banget. Dari umur 20 tahun gue udah bisa bilang ke orang tua gue. Gue bilang dulu waktu dulu yang masih kecil, gue maunya jadi komikus, gue gak mau jadi yang lain. Bahkan kayak, lu tau gak sih biodata kecil yang anak-anak kayak bocil-bocil gitu punya tuh. Lu kan cuma di lingkungan gue doang yang punya. Pokoknya kayak ada cita-citanya jadi apa. Komikus, gue gak mau tulis yang lain. Ya tapi gitu deh. Dan dari dulu emang anaknya memperjuangkan apa yang dia mau banget deh. Ambis. Idealis garis keras ya. Idealis garis keras. Gak mau yang lain. Pokoknya itu maunya itu doang. Tapi sempat ya goyah. Untung balik lagi. Balik ke jalan yang benar. Balik ke jalan yang benar. Mungkin segitu aja podcast kali ini, dan gue mau ngomong terima kasih banget sama Kak Vera udah bersedia luangin waktu untuk mau jadi narasumber di podcast HMD Cafe kali ini. Thank you for having me too. Thank you banget. Kalau ada apa-apa silakan tanya. Gue suka banget kok cerita soal pengalaman gue suka sinematografi. Iya, gue pasti tanya karena lo udah terjun ke dunia film udah lama banget. Tanya aja. Gue suka ditanyain kok. Panutan baru gue. Terima kasih. Tidak bisa dijadikan panutan, tapi terima kasih loh. Oke, terima kasih Kak. Thank you. Thank you semua. Thank you.